Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus kiai kita yaitu Bapak Kiai Salman selaku Ketua Umum LSM Cinta Damai yang memprakarsai terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang saya hormati, ini banyak kiai masalahnya. Ada kiai saya, senior saya, Bapak Kiai Uri Muhammad Asy'ari yang jauh-jauh dari Kuningan, Jawa Barat, datang ke sini untuk silaturahmi, berjumpa dengan panjenengan semuanya. Ada senior saya, guru saya, Bapak Kiai Haji Subeki LC. Ini guru saya, maka saya tadi tak suruh pulang aja, saya pulang aja Pak, saya nggak bisa ngomong kalau ada sampean. ini guru saya masalah, jadi nggak bisa bicara kalau ada guru saya di sini. Ya, karena beliau ini satu-satunya yang mikirin umat, Bu. Ya, tahu umat gak, Bu? Tahu umat gak? Umat ini uang makan dan transport. Ini satu-satunya nih. Kemarin yang mikirin ibu-ibu kan begitu. Konon gak ada serangan-serangan, cuma ya walaupun dikit tetap ada. Alhamdulillah. Ini dalam kategori saya ini termasuk kiainya Kiai Catur namanya. Kiai Catur ini kiai yang bagian di politik, di pemerintahan. Harus ada orang kita. Jadi divisi kiai itu kalau saya katakan ada 5. Ada Kiai Catur seperti Bapak Haji Subki, ada Kiai Tandur kayak Pak Uri ini ngaji aja tiap malam pagi sampai malam. Nah, Kiai Tandur panennya besok Kiai. Sekarang nandur aja dulu. Ada Kiai Tutur yang tukang ceramah. Ini Pak Subki juga Kiai Tutur juga itu. Ada Kiai Sembur, Kiai Sembur tukang ngobati, tadi Pak Salman mengatakan Kiai Sembur itu. Ya, ada lagi Kiai Wuwur. Kiai Wuwur tuh yang tukang sedekah, kayak Pak Eko, Pak Erwi itu Kiai sedekah tuh. Ya duitnya banyak. Ya ini sedekah, namanya Kiai. Jadi Kiai itu banyak jumlahnya. Jadi yang hadir ini semuanya Kiai. Tinggal kita ambil bagian yang mana, mau yang catur, apa yang tandur, apa yang tutur, apa yang ngubur, apa yang sembur. Jangan sampai jadi kiai nganggur. Kalau kiai nganggur tuh gak punya kerjaan namanya kiai. Ya, jadi kita harus ambil bagian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah siang, saya akan langsung saja pada materi. Ya, karena penceramahnya 2, saya nanti 5 menit. Pak Kiai Uri yang lama itu. Ya, saya 5 menit saja. Nggih. Sugeng tidak. Nggih, derakan nggih, derakan. Monggo. Nggih. Ya, kita ucapkan selamat jalan, terima kasih Pak Haji Subki yang sudah mau hadir di tempat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siang ini ngaji kita adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti maulid ini yang pertama harus ada bacaan sholawatnya. Tadi sudah dibaca sholawatnya, cuma yang baca hanya tim sholawatnya saja. Ibu-ibu banyak yang cicing wai, malah ada yang main HP. Betul? Bukan baca sholawat tapi malah main HP. Pengen dapat berkah sholawat ya? Pengen dapat berkah sholawat ya? Ingin, yuk kita sholawat dulu. Sholawatnya yang sekarang aja Pak Ustadz, yang agak kekini-kinian biar ibu-ibu seneng. Sholawatnya gampang aja.
yang agak koplo-koplo dikit gitu ya. Ya boleh sambil goyang tuh Bu. Tangannya boleh di atas, tapi tangannya aja. Ya. Tim Hadra siap? Tim Hadra siap? Yuk. Ha 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 ha. Hi 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 hi. Ha 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 ha. Hi 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 hi. Bersama yuk. Allahumma sholli wa sallim. Ayo. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Seru. Allahumma yuk sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawabil mulkillahi. Bersama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawabil mulkillahi. Bapak Ibu sekalian, pagi ini pengajian dalam rangka maulidan. Ayo kita sholawatan. Bapak Ibu sekalian, ayo kita pengajian dalam rangka maulidan. Ayo kita sholawatan. Ayo kita sholawatan. Ayo kita sholawatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawabil mulkillahi. Iwa bandeng, iwa bandeng, iwa sepat. Percuma ganteng, percuma ganteng, gak baca sholawat. Iwa iyu, iwa iyu, jumlahe papat. Percuma ayu, percuma ayu, gak baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawabil mulkillahi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Maulid Nabi diadakan ini adalah tujuannya untuk mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita ngaku umatnya Kanjeng Nabi harus tahu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikenalkan apanya? Yang dikenalkan tentunya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun kita tinggal di lingkungan seperti ini, kalau akhlak kita ngikut akhlaknya Nabi Muhammad, kita tetap akan menjadi manusia yang mulia. Cinta nggak sama Nabi Muhammad, Bu? Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Nah, saya pengen bukti. Buktinya kalau Bapak Ibu cinta sama Nabi Muhammad ini 3. Kalau udah 3 nanti saya selesai, nanti dilanjutkan sama Kiai Uri. Ya. Tanda cinta yang pertama adalah sering menyebut namanya. Ngaku cinta Nabi Muhammad harus sering baca sholawat. Yang dari baca sholawat gak? Baca sholawat. Alhamdulillah. Lalu apa manfaatnya sholawat? Manfaatnya sholawat diantaranya yang pertama adalah bisa menebus dosa-dosa kita. Kata Rasul, sholatukum mahaqqah. Sholawat kalian ini bisa menebus dosa-dosa kalian. Siapa saja yang baca sholawat sekali, dosanya diampuni 10. Berapa, Bu? 10. Sholawatnya sekali, dosanya dikurangi 10. Jadi sholawat ini bisa mengurangi dosa kita. Ketika hadis ini dibacakan Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasul, itu untuk siapa? Apakah semua orang bisa memiliki itu? Apakah khusus orang yang baca sholawatnya khusus? Kata Rasul, ini bebas untuk orang yang mau baca sholawat. Mau sambil goyang boleh, mau sambil diem boleh, yang penting mulutnya baca Makanya namanya muludan. Muludan ini kerjaannya mulut. Jadi kalau muludan itu jangan diem baik mulutnya, harus ngomongnya baca sholawat. Setelah sholawatan ada namanya acara berjingan. Apa itu berjingan? Bubar ngaji mangan. Cocok. Muludan kok gak ada berkatnya, muludan kok ada makanannya. Namanya bukan muludan, namanya malaikatan. Apa? Malaikatan. Karena malaikat itu gak butuh makan, gak butuh minum. Sedangkan kita butuh makan, butuh minum. Maka kalau muludan itu pulang harus bawa berkat. Alhamdulillah sudah dikasih berkatnya, tinggal sholawatnya. Alhamdulillah. Jangan sampai ada yang bawa berkat tapi mulutnya tidak baca sholawat. Ada yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada. Mulutnya diam baik, berkatnya mau. Ini nanti nggak dapat berkah, karena berkat itu mengandung doa yang bikin berkah. Maka kita dapat 2 berkat dan berkah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Jadi manfaat sholawat yang pertama bisa nebus dosa-dosa kita. Kalau saya tanya, Bu, punya dosa nggak? Banyak. Bagus kalau ngaku. Ya, kalau dosanya banyak, yuk kita rajin baca sholawat. Nah ini, karena intinya maulid ini harus banyak baca sholawat. Nah sholawat ini faedahnya diantaranya bisa apa tadi? Mengurangi dosa-dosa kita. Yang kedua, faedah sholawat yang kedua adalah kita berharap dapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu apa? Syafaat adalah pertolongan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nanti butuh pertolongan. Supaya kita ada syafaat harus banyak baca sholawat. Gitu. Nah sholawat ini bagaimana? Mau yang panjang apa yang pendek? Terserah Ibu. Bu, mau sholawat yang panjang apa yang pendek? Bu, mau yang panjang yang pendek? Ibu-ibu suka yang panjang mulu. Kasihan bapaknya kalau panjang-panjang. Mau yang panjang yang pendek? Sholawat maksudnya. Sholawat yang panjang boleh, yang pendek juga boleh. Yang panjang kayak sholawat nariyah boleh, sholawat Tidul Qulub boleh. Ya, yang pendek
Yang pendek tadi aja. Yang pendek tuh sallallahu ala Muhammad. sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad. ya Rabbi sholli wa sallim. Boleh ya, boleh minimal kalau bisa 100 kali setiap hari. Sing sapa wonge gelem maca selawat ping 100 saben dina setiap hari, insya Allah hidupnya dijamin enak ya. Dijamin apa Bu? Berapa kali sholawatnya? 100 kali. Boleh dicicil, boleh cash ya. Cicil maksudnya setiap habis sholat 20 boleh ya. Cash langsung 100 juga boleh. Ini supaya kita amalkan setiap hari sehingga kita nanti diaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ya, itu diantara faedah sholawat. Yang ketiga, faedah sholawat ini yang ketiga, kita akan dikabulkan semua hajat kita. Yang hutangnya banyak, yang sakitnya nggak sembuh-sembuh, yang banyak masalah, ya pokoknya apa aja hajat kita. Kalau kita mau baca sholawat, insya Allah kita akan dikabulkan semua hajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Ini yang pertama. Jadi yang pertama apa tadi Bu? Yang pertama, tanda cinta yang pertama kita harus sering membaca sholawat minimal sehari 100 kali. Minimal itu standar minimal 100 kali. Pak kalau 1000 kali boleh, cuma bacanya yang bener. Ini kadang-kadang mentang-mentang bacanya banyak, sholawatnya disingkat-singkat. Sallallahu ala Muhammad disingkat solmat. Bukan begitu, gak boleh sholawat disingkat-singkat ya. Sholawat gak boleh disingkat-singkat. Paling pendek ya sallallahu ala Muhammad. Itu loh, paling tidak sehari berapa? 100 watt ya Bu ya. Watt ya. Habis ini diamalin insya Allah. Yang kedua, tanda cinta yang kedua, setelah kita membaca sholawat yang banyak, kita buktikan alamat cinta yang kedua, yaitu kita harus rela berkorban ya, rela berkorban. Cinta tanpa pengorbanan adalah cinta palsu. Betul Pak? Betul? Dulu ketika bapak-bapak mau ngapelin ibunya dulu, banyak korban nggak? Oh banyak pengorbanan. Minta apa aja diturutin karena lagi cinta. Begitu juga kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, maka kita harus rela berkorban. Kata Rasul, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi, siapa saja orangnya yang menginfakkan 1 dirham untuk memperingati maulid Nabi, faka'annama jabalan min dahabin fi sabilillah, seakan-akan dia berinfak segunung emas untuk sabilillah. Alhamdulillah tadi ada yang nyumbang sekotak 2 kotak nasi, berarti sudah mengamalkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma.
Amin. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Ya bersama. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ini kayaknya hadrohnya pukulannya kurang kenceng. Hadrohnya ini kurang makan kayaknya, kurang makan nih. Belum makan, belum sarapan. Ya, ini semangat lagi. Apa nggak ada yang nyawer? Kalau ada yang nyawer, nggak semangat ya? Nggak ada ceweknya. Oh ya, boleh nanti. Jadi tanda yang kedua, kita harus rela berkorban. Korban ini ya sesuai dengan keadaannya Bapak Ibu. Bagi yang punya harta silakan korban dengan hartanya, karena banyak duit, ada maulid ya ngasih duit sehingga bisa untuk acara maulid. Yang nggak punya duit karena dia punyanya ilmu. Seorang ustadz kan nggak punya duit, ya Ustadz Uri ditarik sumbangan maulid, ya paling bisanya ya nanti begini ya, diarahkan begitu. Kenapa? Karena ustadz ini nyumbangnya dengan ilmu, bukan dengan duit, beda ya. Jadi kalau ada ustadz ngumumin Bapak Ibu nanti akan ada maulid, Bapak Ibu yang mau nyumbang silakan datang ke musola. Orang sini ngomongnya begini, coba ustadznya dulu ngasih berapa. Nah ini lah geblek begini. Karena ustadz, tahu nggak ustadz itu Bu? Ustadz usaha tidak ada. Namanya ustadz itu usaha tidak ada. Usahanya hanya ngajar ngaji dari pagi sampai malam. Itu kerjaannya ustadz. Jangan ditarik-tarik duit. Yang ditarik duit yang pengusaha-pengusaha no, yang punya lapak, yang punya bengkel, yang punya toko, itu yang ditarik. Jangan kok narik ustadz. Karena ustadz nyumbangnya pakai ilmu. Duit gak punya, ilmu gak punya. Punyanya apa? Tenaga. Ya silakan nyumbang dengan tenaga. Untuk apa? Ya butuh yang gelar-gelar begini butuh tenaga gak? Butuh. Yang nata kursi butuh tenaga gak? Butuh. Maka itulah sumbangan orang yang punya tenaga. Insya Allah ganjarannya sama pahalanya. Ya, yang ngasih duit, yang ngasih ilmu, yang ngasih tenaga, insya Allah ganjarannya sama. Panggung jam 3 sudah didiriin. Kalau nggak ada sedekah tenaga, bisa berdiri nggak panggung? Nggak bisa berdiri kalau nggak ada sedekah tenaga. Dan sekarang tenaga nggak punya, ilmu nggak punya, duit nggak punya, udah tua. Ya udah tua nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu apa sedekahnya? Sumbangannya apa? Cukup dengan doa. Jadi sesuai dengan kemampuannya perjuangan ini. Boleh dengan harta, boleh dengan ilmu, boleh dengan tenaga, boleh dengan doa. Jangan pernah meremehkan doa. Ya, doa ini doa silahul mukminin. Doa ini senjatanya orang mukmin yang terakhir. Negara Indonesia ini merdeka itu karena doa, Pak. Nah, karena doa. Coba kalau dipikir, bambu runcing sama bom menang bambu runcing. Kira-kira kalau nggak didoain kiai, dulu pada berani maju nggak? Nggak berani. Ya, kiai Bismillahirrahmanirrahim, maju. Ini karena berkat doa. Makanya di dalam Undang-Undang Dasar dikatakan kemerdekaannya adalah berkat rahmat
Allah, bukan berkat tenaga-tenaga, bukan berkat rahmat Allah. Karena rahmatnya Allah negara bisa merdeka. Nah, Allah memberikan rahmat ini karena masih banyak yang sholat, yang mau ibadah. Maka selama masih ada banyak yang ibadah, negara kita masih aman. Tapi kalau sudah tidak ada yang ibadah, sholat gak mau, puasa gak mau, ngaji gak mau, ya tunggu kehancurannya negara Indonesia. Maka alhamdulillah di bawah kolong begini masih ada maulid. Insya Allah kiamat masih lama. Insya Allah. Tapi kalau sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan ibadah, tunggu kehancuran bangsa Indonesia. Mudah-mudahan masih awet. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ya jangan sampai kita ini nanti ya tergiur dengan keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita kenal Nabi harus dekat sama kiai, harus mau ngaji. Ya ini ngajinya nanti sama Pak Uli. Pak Uli saya mah hanya nyanyi-nyanyi aja, pembukaan aja. Ya nanti ngajinya sama Pak Uli itu karena yang kiai itu Pak Uli. Ya kita niat ngaji sama kiai. Siap Bu? Siap ngaji? Siap ngaji? Cinta Nabi? Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Cinta yang ketiga, yang pertama sering menyebut namanya, yang kedua rela yang ketiga tanda cinta yang ketiga kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Yang ketiga tandanya adalah kita harus mau ngikut manut taat sama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu ya, kanjeng Nabi perintah sholat, kita harus mau sholat, betul. Kanjeng Nabi perintah puasa, kita harus mau puasa. Kanjeng Nabi perintah haji, kita harus mau haji. Kanjeng Nabi perintah ibu-ibu harus berbakti sama suami, ya harus berbakti sama
Suami itu tandanya kita cinta sama Nabi Muhammad. Jangan sampai kita ngaku cinta Nabi Muhammad, sholat kagak, ngaji kagak, puasa kagak, haji apalagi. Ya, kira-kira ada nggak orang yang ngaku cinta umat Nabi, cinta Nabi Muhammad gak mau sholat? Kagak ada. Mudah-mudahan kagak ada. Alhamdulillah. Kita harus ikut apa yang diperintahkan Nabi Muhammad kepada kita. Nabi Muhammad suruh baca salawat, kita baca salawat. Nabi Muhammad suruh berzikir, kita harus berzikir. Ya, ingat kepada Allah, ingat kepada Nabi Muhammad. Itulah yang akan mengarahkan kita, mengantarkan kita menuju keselamatan dunia akhirat. Apalagi zaman sekarang, Bu. Zaman sekarang ini ya, kita sudah dihadapkan, dibenturkan dengan banyak masalah. Ya, kalau kita nggak hati-hati terjerumus, maka kita harus bentengi diri kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang paling baik baca Al-Quran. Zikir yang paling baik adalah memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah itu banyak-banyak baca sholawat. Itulah yang mengantarkan kita, mengarahkan kita menuju manusia yang lebih baik, manusia yang sukses dunia akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Zaman ini zaman akhir, monggo ngakehno dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pegang. Ayo pegang, jangan pelongo aja. Bayaran gak ini? Jangan pelongo aja. Zaman akhir, monggo ngakehno dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saja tanda-tanda cinta. Berapa, Bu? Siapa yang bisa cung maju ke depan, saya sawer. Siapa yang bisa maju, ibu-ibu? Ada yang bisa maju di panggung? Ayo, saya sawer. Ibu, sawer nih. Tak bukain, ada yang merah-merah. Wah, ayo. Siapa yang ke depan? Hitungan 3 kali, nggak ada kembali lagi. Biar silakan maju. Nah, silakan. Yang bisa sholawat ibu-ibu ke depan. Nah, 1 aja. Jangan 2, 1 ayo. Ya terserah, nanti di sini maju dulu. Antar dulu. Mic aja, mic. Mana mic? Nah. Mudah-mudahan bisa. Nah. Mic. Nah, oke. Jangan yang susah pakai. Mic. Siap? Kenalkan dulu, siapa jamaah?
Jangan langsung sampai kiai. Sapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Perkenalkan, nama saya Neni. Hah? Neni. Masya Allah. Neni bener. Iya, kamu siapa? Neni. Jadi Siti Aisyah. Oh, ada terusnya. Neni itu kan nama yang singkat, padat, cakep. Amin. Neni itu artinya lahirnya Senin hari ini. Enggak, Bu. Neni itu nama istri saya, masalah makanya kaget saya. Neni Kurniasih Pak Kiai. Ya, asli dari mana? Asli Pandeglang. Pandeglang sama aja. Istri saya orang Pandeglang. Pandeglangnya mana? Di Pasar Picung. Pasar Picung, kok Jawa Dikit. Saya Cikole. Lewat. Aduh gedong. Oke. Siap, Bu, ditanya? Insya Allah. Ibu tadi dengerin ngaji. Insya Allah bisa Dengerin ngaji. dengerin. Materinya apa yang dipahami? Yang masalah sholawat Nabi. Ya, tanda cinta ada berapa, Bu? Ada 3. Sebutin. Yang pertama, cinta kepada Allah dengan membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehari berapa kali? Insya Allah dalam sehari itu dalam tiap waktu 100 kali. 100 kali. Yang kedua, Membaca sholawat itu untuk memperbaiki kita, memperbanyak rezeki kayak gitu. tanda cinta yang kedua. Tanda cinta yang kedua apa ya tadi? Tanda cinta yang kedua. Apa ya ketahui? Gak jadi dah. Gak jadi ini tanda cinta yang kedua. Ayo. Apa sih tadi tuh lupa ya Allah. Gak bisa. Tadi Pak ingat Pak Kiai. Kenapa bisa lupa? Tadinya mah Bisa lupa kenapa? Bisa lupa? udah kerja di muda. Tadi mah nggak biasa naik panggung. Gak bisa naik panggung. Masih biasain. Ayo ingat-ingat, kasih kesempatan lagi. Gak bisa? Nyerah. Nyerah. Wah, nyerah. Dir, nyerah. Udah pasang ya. Oke, kalau nyerah. Ya. Oke, terima kasih. Gak jadi. Gak jadi. Ya. Gak jadi. Oke. Bisa nyanyi sifatnya murid gak? Kalau bisa, saya. Sifate murid ingkang bagus. Wah, ini nggak biasa lagu-lagu Jawa ya. Nggak jadi kalau nggak bisa. Oke, terima kasih Bu. Karena nggak ada yang bisa, berarti tadi ngajinya kurang konsentrasi. Saya ulang lagi, tanda cinta ada 3. Yang pertama sering menyebut namanya dengan banyak membaca sholat. Yang kedua rela berjuang demi terlaksananya acara maulid sesuai dengan kondisinya. Yang banyak duit ya berjuangnya pakai duit, yang punya ilmu berjuangnya pakai ilmu, yang punya tenaga berjuangnya pakai tenaga, yang tidak punya semuanya berjuangnya pakai doa. Tanda yang ketiga yaitu harus mengikuti kepada orang yang dicintai. Kita cinta sama Nabi Muhammad harus ikut sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholat, kita harus sholat. Nabi Muhammad puasa, kita juga harus puasa. Nabi Muhammad zakat, ya kita harus zakat. Itu yang harus kita pahami dalam maulid ini. Untuk selanjutnya masalah nanti akhlak Nabi Muhammad, cinta damai, nanti akan diuraikan sama kiai kita Bapak Kiai Muri Muhammad Asy'ari. Insya masih siap ngaji ya Bu ya? Masih siap ngaji ya Bu ya? Masih? Oke, sebelum Pak Kiai Asy'ari masih makan jeruk, kita akhirin satu lagu lagi. Yuk. Allahul Kafi Rabbunal Kafi Qasadnal Kafi Wajadnal Kafi Bikulli Kafi Jafanal Kafi Wa ni'mal
Siratal ladzina. Demikian dari saya, insya Allah dilanjutkan Bapak Kiai Uri Muhammad Asy'ari, ya. Saya Kang Zen. Ini salah nulis Bu Kiai itu salah saya Kang Zen. Ya, Kang Zen tuh saya hanya YouTuber aja. TikTok saya Kang Zen, silakan nanti di follow, ya. Insya Allah berkah, ya. Kang Zen, bukan Zainal Arifin Basuni MA. MA itu bukan Magistra Agama, ya, jangan salah. MA itu saya asli Muara Angke, maksudnya begitu. Jadi MA-nya apa Bu? Muara Angke, gitu. Bukan Magistra Agama, bukan. Yang Magistra Agama itu kiai itu, ya. Insya Allah. Kita ngaji ya Bu, ya. Saya juga mau ikut ngaji sama beliau karena saya sering ngaji sama beliau. Saya hanya sholawat aja. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.